Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifah min ummati yuqatiluna 'alal haq al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan senior. Ustadz Budi sebagai Imam Jadid, Ketua PC Persis yang baru hasil muscab. Begitu juga Ibu Ketua PC Persistri beserta jajaran Taskil, PC, hingga PJ Persis dan Otonom di Pangalengan yang telah mendapat amanah kepercayaan umat jam'iyah. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Pangalengan melalui kajian ranting pimpinan ranting Sukamanah setelah absen sejenak masa berhubung tugas-tugas baru. Selain di Dewan Hisbah, juga ada tugas-tugas baru yang bagi saya pribadi Bapak Ibu dalam pengalaman kurang lebih 15 tahun di Jam'iyah, semacam kerinduan umat dalam segmen lainnya, umat masjid gitu, umat majelis taklim, ada segmentasi umat lain yang boleh jadi memang memenam rindu akan kelezatan hidangan zat yang maha rahman melalui ibadah umroh dan rihlah ilmiah, baik di tanah suci maupun situs-situs yang demikian bersejarah di berbagai negeri anbiya. Oleh karena itulah, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kajian di bulan ini hanya bisa di sesi 1 karena tugas-tugas lain yang telah menunggu untuk ditunaikan. Sekaligus juga saya mohon doa setelah membimbing umat di bulan Agustus dan bulan Desember, maka jelang akhir Februari kembali akan memandu rihlah ilmiah ke Yordania, Israel dan Palestina. Saya belum tahu apakah nanti pasnya dengan jadwal di Pangalengan atau tidak. Yang pasti mudah-mudahan kami diberi kemudahan, kelancaran, dan nanti saat kembali kami juga akan membedah oleh-oleh apa yang penting untuk diketahui oleh umat sesuai dengan isyarat Nabi di dalam hadis. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan semacam pesan untuk ketua dan jajaran Taskil baru. Tapi tolong dicatat, ini bukan pesan-pesan terakhir gitu. Ya. Pertama, bagi kita orang-orang yang merasa tentram dan nyaman hidup di Jam'iyah, kita tidak pernah merasa hina saat kita berada di belakang.
dan juga tidak merasa mulia saat kita berada di depan. Karena prinsip yang diajarkan oleh orang tua bagi kita, mulia dan hina bukan karena depan dan belakang, tetapi seberapa banyak karya yang bisa kita baktikan. Saya ulangi Bapak Ibu, mulia dan hina hidup di jamiah bukan diukur oleh posisi depan dan belakang, tetapi seberapa banyak karya yang bisa kita baktikan sebagai karya nyata kita bersama. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Sekali lagi, ini hanya refleksi atas kebahagiaan bahwa regenerasi kepemimpinan di Jamiah Persis khususnya Pangalengan terus berkelanjutan. Dan saya juga tidak lupa, tidak mungkin kajian kita lancar, kajian kita berkelanjutan tanpa dukungan kepemimpinan masa lalu. Karena tidak ada yang sempurna, paling tidak doa dan harapan mereka terhadap kita, maka ucapan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Japar dan jajaran Taskil periode sebelumnya yang telah berdedikasi menegakkan Quran Sunnah khususnya di Pangalengan, yang boleh jadi mereka pun mengorbankan waktu dan tenaga tapi tanpa penghargaan. Itu bukan perkara sederhana dalam masa kurun kepemimpinan. Atas jerih payah dan dedikasinya, semoga menjadi amal ibadah yang mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, karena sudah jam 5:30 gitu, itulah materi kajian yang ingin disampaikan. Maka saya mohon pamit untuk melanjutkan tugas yang lain. Begitu? Mana moderator gitu? Cukup? Itu udah materinya barusan, itu udah selesai. Nah yang terakhir, qadarullah pertemuan hari ini dihadiri oleh para kader mujahid dakwah dari pesantren Benda ya. Nah, sama seperti kami ngaji di Pasir Jambu, juga dipertemukan dengan para kader mujahid dakwah dari Benda yang katanya ditebar di berbagai cabang ya. Mumpung aya kader Pak, berapa hari di dia? 2 mingguan kan? Nah. Jadi manfaatkanlah mereka gitu. Bahkan kalau perlu siksalah mereka gitu. Jadi mumpung ayah para kader, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena perlu saya sampaikan ke mereka Pak, karena boleh jadi mereka tidak tahu, salah satu orang tua dan guru mereka di Benda itulah yang memiliki saham besar khususnya mendidik Amin Muhtar dan satu angkatan di sekretariat Dewan Hizbah. Jadi saya Pak, 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin 15 tahun yang lalu, Ustadz Siddiq Amin lah salah satu di antara sekian banyak guru yang kami harus bertahan di Dewan Hizbah. Atas ilmu, jerih payah dan keteladanan beliau, terutama keapikan beliau dalam menjaga rahasia dan arsip negara Persis Pak. Tanpa amal soleh beliau, kita akan banyak kehilangan demikian keputusan penting, terutama keputusan hukum di Jamiah. Nah mudah-mudahan kalian dapat melanjutkan cita-cita, harapan, nilai-nilai perjuangan yang telah diteladankan oleh beliau, sehingga gerak langkah dakwah izzah Islam wal muslimin
khususnya melalui jam'iyah di masa depan dapat dilanjutkan oleh kalian. Sekarang saya minta ditemani satu di antara perwakilan kalian. Saya yang memandu, kalian yang menjawab pertanyaan. Siap? Halo? Baru mumpung live streaming ditonton di seluruh dunia ya gitu. Nah ya, nanti di sesi kedua bantu saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merupakan lanjutan upaya telusur jejak petunjuk Rasul di balik tanda-tanda kiamat kecil. Namun untuk sesi di bulan ini bukan tandanya yang akan kita bahas, melainkan sosok atau figur penting yang selalu istiqomah dalam menghadapi badai fitnah kehidupan di setiap zaman, tak terkecuali zaman akhir atau akhir zaman. Figur sosok penting ini populer dengan sebutan Thaifah Mansuroh. Hal ini merujuk kepada sabda Nabi di dalam beberapa hadis. Hadisnya banyak, diungkap dalam redaksi yang agak beda, tetapi memiliki substansi yang sama. Antara lain, bersumber dari Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Lan yabraha hadad dinu o iman." Akan senantiasa tegak agama ini, akan senantiasa eksis din ini, akan senantiasa survive. Agama Islam ini yuqatilu alaihi isobatun minal muslimin. Kenapa Islam akan selalu eksis? Islam akan selalu survive karena ada rijaluddin, ada para pejuang, ada para mujahid yang senantiasa berjuang menegakkan agama ini. Sampai kapan? Sejak pertama agama ada, khususnya Islam periode Nabi Muhammad, hatta taquma sa'ah, sampai jelang kiamat terjadi. Ini hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim menggunakan redaksi yang demikian. Nggak akan saya terangkan dulu ya. Ini membanding bahasa yang Nabi gunakan, matannya pakai bahasa lan yabroha hadadin qaiman yuqatilu alaihi isobatun. Mungkin Bapak Ibu, di zaman Nabi-nya lebih populer ashabun. Di zaman Nabi Isa hawariyun gitu. Yang menginspirasi Jam'iyah Persatuan Islam menyebut kader persis itu dengan ashabun wa hawariyun. Thaifah Mansuroh belum populer. Padahal bahasa Thaifah Mansuroh memang sudah Nabi sabdakan sejak pertama. Jadi istilahnya itu sudah Nabi sebutkan, yang kemudian diracik oleh para ulama dengan sebutan Thaifah Mansuroh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat lain, tolong dihafal ya, nanti keluar tina soal ujian gitu. Sebutkan hadis tentang Thaifah Mansuroh, ini mah bocoran gitu. Versi kedua masih riwayat Muslim,
tetapi disampaikan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Dalam redaksi Uqbah bin Amir, la tazalu isobatun min ummati, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yuqatiluna ala amrillah, yang berperang atas perintah Allah, ahirina li'aduwihim, mereka unggul mengalahkan atas musuh mereka, la yadurruhum man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang menghadang mereka, orang-orang yang mengganggu mereka, tidak sedikit pun mempengaruhi perjuangan mereka. Naon bu, cek bahasa Perancis mah tegadag keanginan, telah as kahujanan. You know, generasi milenial gadag. Itu bahasa Perancis itu gitu. Jadi tidak pernah terganggu dengan gerakan apapun strategi musuh gitu. Tidak pernah merubah. Hatta ta'tiyahumus sa'ah wahum ala dalika, sampai mereka berada di zaman terakhir, yaitu zaman di mana kedatangan kiamat mereka dalam sifat yang demikian. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini perwakilan hadisnya riwayat Imam Al-Hakim dari Imran bin Husain. Dalam hadis ini, nah di akhir disebutkan siapa yang akan menjadi lawan mereka gitu, yaitu hatta yuqatila akhiruhumud dajjal. Maka Taifah Mansurah, generasi terakhir sebelum kiamat datang, itu akan melawan Dajjal. Yang dalam pembahasan kita entah beberapa mungkin tahun kebelakang, di antara posisi Taifah Mansurah ini dengan Imam Rojulun Solihun yang bergelar Mahdi, itu tengah dikepung kan di masjid bermenara putih di Damaskus. Jelang sholat subuh Nabi Isa turun gitu. Nabi Isa diminta jadi imam, maka Imamun Solihun mempersilahkan kepada Nabi Isa untuk jadi imam. Nabi Isa nolak gitu. Selesai sholat, Nabi Isa menyuruh membuka pintu masjid, maka Dajjal dan Yahudi Isfahan yang berjumlah 70.000 orang itu sedang mengepung mereka. Posisi terbalik, cek budak ayeuna mah ribon, maka terbalik Yahudi nu diudag, Dajjalna diudag ku Nabi Isa, Yahudina kocar kacir diudag ku Taifah Mansurah gitu. Nah inilah yang nanti akan kita telusuri saat rihlah ilmiah. Dajjalnya modar di Babulud gitu, you know modar itu. Nah di mana Babulud ini? Nah mudah-mudahan rihlah kami kesana nanti bisa selfie di situ. Paling tidak ku Dajjal ti ayeuna ditingali ieu selfie ya gitu kan. Di cirian ya. Norek maihan aing jeung Nabi Isa gitu. Sementara si Yahudina kocar kacir mencari perlindungan, maka tidak ada satupun benda di dunia tidak berpihak pada mereka. Nyemput tukangan meja, cek meja, hei muslim, si Yahudi aya tukangan aing. Nyumput tukangan batu, batu berbicara kepada kaum muslimin, si Yahudi nyumput. Hanya satu yang menyelamatkan mereka, yaitu pohon gorkon. Fa innaha min syajaril yahud, karena pohon gorkon
menurut Nabi itu adalah pohon Yahudi. Nah berarti dua Pak. Satu tadi babulut tah di mana posisinya. Nu kadua pohon gorkod siga kumaha jirimna. Mudah-mudahan ku Allah dilancarkan sim kuring hoyong nyandak bibit pohon gorkod urang pelak di Pangalengan. Bisi engke nyumputan di Pangalengan, urang jual ke Yahudi gitu kan. Nah ini Bapak Ibu coba lihat. Jadi bagi saya tidak ada yang lebih menarik perjalanan luar negeri karena kita iman terhadap sabda Nabi. Dan Nabi mah pasti benar. Tadinya ingin satu lagi Pak, yaitu Al-Baqarah. YPR ke orang benda ya tiap. Al-Baqarah itu sapi betina. Sorry bro, sapi jantan tadi bawaan. Dati ayah sahur as-sahuru jeung al-baqaru. Aya ge al-baqarah. Tinggali Bapak Ibu. Sapi betina jadi nama surat. Di surat terpanjang ayatnya 280 genep. Tapi coba hitung di dalam Quran Al-Baqarah, berapa ayat jumlahnya yang membicarakan sapi? Tidak akan sampai 40. Cek bahasa budak ayeuna, Al-Baqarah menjadi sumber inspirasi, tema sentral padahal seetik ayat. Moal sapati-pati nama orang, personal, sosok, binatang atau apapun diajak ngobrol ke Quran pasti istimewa. Ayat surat An-Naml kan? Ayat non arti An-Naml? Semut. Tong macam-macam ke semut. Cek semut teh aing mah aya di Quran, di dinya mah eueuh. Gitu Pak. Aya An-Naml. Aya An-Nahl. Lebah kan? Naon deui ngaran binatang? Al-Adiyat. Al-Adiyat teh kuda perang. Aya Al-Fil. Coba lihat. Lamun Quran nerangkeun gajah emang rek nerangkeun tulale. Berarti ada nilai. Nah, kahoyong mah Pak, sim kuring ge lamun memungkinkan berangkat ka dieu teh hoyong ningali peternakan Al-Baqarah sapi kekuning-kuningan ini. Sugan pedetna bisa dibawa gitu. Ya no pedet, anak sapi pedet teh gitu. Nah, kemarin hasil lapangan tim laporan, Ustadz, mungkin untuk perjalanan sekarang posisinya dari tadi pusat kota Israel itu jauh karena wilayahnya sudah masuk Mesir. Jadi lebih dekat dari Tursina Mesir daripada Israel. Mudah-mudahan kayak senasa di Kapayun urang camping di kandang sapi gitu. Baiklah centek gitu. Tadi nama yang minimal ningali weh kandang siga kumaha nu sebut Al-Baqarah teh gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, sekiranya Februari ini saya tidak disertai oleh Bapak Ibu, mudah-mudahan kapayuna orang ngabring jeung Pangalengan gitu. Ngarah teh arwih deui ka dieu gitu. Jadi ngangon sapi di ditu begitu Pak. Ngangon sapi Al-Baqarah gitu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, sekali lagi gambaran penting posisi Thaifah Mansurah. Dari awal zaman Nabi diutus sampai akhir zaman, pada dasarnya tidak ada yang kosong dari generasi yang demikian. Mari kita lihat pelajaran apa yang didapat dari hadis-hadis demikian. Ini yang kami dapatkan banyak. Boleh jadi titinggalian orang Pangalengan lebih seket, lebih tajam, banyak faidah yang sebetulnya bisa diungkapkan. Nah, saya ambil beberapa contoh yang kami pahami. Pertama, bahasa Thaifah. Tolong dihafal nih. Saya juga lupa lagi. Tapi intinya Pak, bahwa struktur masyarakat
sosial masyarakat itu ada ukuran jumlah. Dari mulai ukuran daulah gitu, negeri, ya, jumhuriyah tuh rakyat, sampai jamaah, sampai to'ifah. Jadi to'ifah itu jumlahnya lebih kecil daripada jamaah gitu. Ini mengisyaratkan Bapak Ibu bahwa kelompok yang istiqomah mah mualoba gitu Pak. Saya ulangi Pak. Dengan bahasa to'ifah berarti komunitas terkecil di kalangan kaum muslimin. Berarti kelompok to'ifah mansuroh mau mualoba, pasti bagian kecil. Secara kuantitatif tidak banyak. Karena Nabi tidak menyebut nisbah jumlah, tergantung nanti kita hitung ke mana. Mun tema tina 100 ngan tiluan eta to'ifah gitu. Lamun tadi misalkan tina 1 juta misalkan 1000 gitu. Lamun tadi tina puluhan juta misalkan ngan puluhan, itulah to'ifah. Tapi intinya dengan bahasa to'ifah, sosok figur penting ini di kalangan umat Islam tidak banyak. Punten Pak, ini mengisyaratkan urusan perjuangan mah tong ngandalkeun nu loba. Nu loba mah belum teruji. Nu teruji mah pasti yang sedikit. Nah ini tuh ilmu dari Ustaz Sidik Amin. Lamun urang ngerora event, rek kepanitiaan, rek siga ayeuna misalkan rihlah, anger we kudu boga tim inti itu. Tahu? Jadi rek lobaan, anger we kudu aya tim inti. Teta to'ifah teh gitu. Jumlah panitia 50, kudu aya we nu siap tempur en babak belur. Sebab nu siap tempur mah loba, tapi siap tempur en babak belur can tantu. Ya siga ibu pun tetapi tadi di Pangalengan mah, ieu mah di Wandung, yeuna Wandung gitu. Begitu semangat, Bu urang jihad, hayu Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar gitu. Begitu Bu ayeuna teh jihad, aduh cenah seueur-seueun tah siga kitu. Engkena teh aya we alasan gitu. Tah nu to'ifah mah tidak akan pernah mengenal situasi. Itulah yang disebut tim boborot mun urang mah gitu. Selamat atas tim boborot gitu. Saeutik nu sia boborot mah moal loba. Jadi kudu aya tim inti. Tah itu to'ifah. Di setiap masa. Dari awal maka Nabi pun dari jumlah sahabat 200.000 anggap saja. Sekiranya laju statistik waktu itu sudah ada gitu. Ta jumlah kaum muslimin sadunia teh sampai Nabi wafat 200.000. Berapa persen coba? Anger we tim intina makan tingawitan as-sabiqunal awalun gitu. Terutama orang-orang yang pertama hijrah 70 orang. Tina 70 orang anger nu siap pasang badan mah opatan gitu Pak. Aya Abu Bakar, aya Umar, itu selalu ada to'ifahnya. Tina 200.000 to'ifahnya lamun dikeret, diciut, mungkin opatan. Di zaman Nabi itu sahabat. Oke. Mau nanya ke Bapak, Ibu paling terbu sekretaris Nabi ya seberapa jumlahna? Halo. 65 Pak. Seberapa orang sekretaris PC? Nabi mah 65. Tapi cobi, pernahkah kita dapat keterangan informasi yang sama nama-nama 65? Jarang. Opatan we nu sering disebut mah gitu, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, itu contoh. Berarti dari sekian banyak yang paling banyak melakukan aktivitas manu to'ifah we anggap. Jadi akan selalu ada gitu Pak. Itulah isyarat to'ifah.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu, lamun orang tinggal ya, jadi anggota Persis sami, ya, dibina sami, tapi urusan kesiapan belum tentu banyak tong aneh gitu. Tong kieu saya mah malas di jamiah teh ulah kitu keur meueuh gitu kan. Ulah Pak itu teh. Sampai ka kieu punten. Rasa galau dan males makmum biasa. Tapi lamun nu galau jeung malesna imam. Para pimpinan. Jadi tos biasa gitu ari makmum mah. Sok kena ku sindrom musim. Yaitu musim datang dan pergi silih berganti biasa eta. Sama siga ngaji, mustami tidak selalu stabil. Gitu kan? Terkadang tadi teu hadir, terkadang eueuh gitu kan, gitulah. Tara teh eta teu aneh, Pak. Nu penting mustamina istiqomah, ustadna istiqomah. Jadi biasa tadi seueur, turun biasa. Tapi nu luar biasa lamun fluktuasinya di ustad. Itu. Ini masih terngiang punten, Pak. Nasihat nih. Nasihat dari guru yang tadi dapat ini ti Ustaz Sidik Amin. Ini dapat ti Abah Usman gitu. Banyak guru, banyak nilai. Naon? Di antara ujian seorang ustad, apalagi tadi semakin populer, yaitu menghadapi mustami, Pak. Antara mustami tilu jeung 1000, Pak. Cigana ngaji mustami tilu mah bari peureum. Kieu Pak cek guru teh. Rek mustami ngan saurang, rek mustami 1000, persiapan ngaji mah kudu sarua. Dong pada kieu lah PJ eta. PJ eta mah bisa kahitung jari atuh. Da ngadak-adak masjidna ngagedean. Dawuhan mustamina gitu. Nepi ka sahayuna Pak urang teh. Ari ka PJ itu mah da loba gitu tuh. Ini sumangatna ge beda. Gidigna ge gidig butuh. Gitu. Nya gidig jono gidig butuh. Itu. Da ujian Pak jadi mau balik mah tuh Pak. Lamun tadi keur loba punten rezekina aya, beas tadi aya, amplop produk kandel keuna kertas oge eusina. Dan kadang-kadang sok dibadalkeun ngaji teh kitu teh. Tapi begitu tadi Bu, beas geus kurang, kadang-kadang kami negarawan haruskeun aya jadwal teh kitu teh Pak. Pogo nu bingung atuh bigar dakwah ya. Ya ini pengalaman untuk antum ya. Da eta teh sok kajadian Pak. Nalika banyak mau balik pesen ingin dijadwal ke tempat yang sama karena dianggap amplopnya kandel. Bahasa itu teh pengalaman Pak ujian kitu teh Pak. Orang Pangalengan macam pernah ngalaman kan tadi Bu nyatu di amplop mah mulia, iya mah langsung buligir. Buligir Pak. Patimura bawa golok apa tuh? Apa Patimura bawa golok? Asli Pak, sabaraha lembar jeung bau minyak tanah. Jadi ngalaman tinggal witan tadi Patimura bawa golok sampai Soekarno Hatta warna merah gepokan atuh Pak. Komo aya tos teh usum transfer ayeuna mah Pak atuh. Uang digital ayeuna mah. Komo kucek asli atuh Pak reuwas nampi cek Bu. Pek teh salah ngasupkeun sasan punten cenah eta lepat. Paling 10 juta atuh. Atau tara-tara atau dah dibuka teh cek 10 juta. Ieu record kan cek orang teh ka bagian asisten penjadwalan angerkeun jadwal di dinya mah gitu. Ya Bapak. Tanya teh karaos Pak. Nah ini nasihatnya apa Pak? Rek saeutik rek loba, persiapan mah kudu sarua. Karena keberhasilan dakwah, keberhasilan tabligh bukan kuloba jeung saeutik. Tapi ada orang yang ikhlas mendengarkan khutbah kita. Sok ayeuna taros lamun loba, emang ikhlas nganekeun Amin Muhtar nyarita gitu. Aya hiji wae eta teh berhasil.
Urang sok jadi ukuran loba jeung saeutik dan pengaruhna badan, Pak. Gede eta teh pengaruhna. Kitu manucan usaha populer mal kauji. Ketos populer mah ujianna luar biasa apa gitu. Komo kitu mah punten dia orang cabang siga simpuring orang PJ, Pak. Kieu-kieu penasehat PJ, Pak, bener teh. Penasehat PJ seumur hidup. Begitu tadi lo bajar lah kayak itu kadia ari PJ sorangan teu kaurus. Pan eta teh ujian. Mata cek orang teh ke ketua PJ sanajan abdi anggota Dewan Hisbah carekan ketua PJ minimal iuran ditagih kan gitu atuh Pak. Untuk menang dispensasi pada orang anggota Dewan Hisbah pangheulana kudu mayar nage nyantoan. Gitu. Bae Allah duit mah nganjuk we heula gitu. Nu penting aya laporan KPP aya gitu. Nah ini sekali lagi catatan-catatan penting dengan bahasa Thaifah, urusan bebeneran, urusan perjuangan terkadang memang tidak bisa mengandalkan jumlah banyak. Orang yang konsisten istiqomah mah waloba gitu. Ada di kalangan yang sedikit. Itulah isyarat Thaifah. Jadi entong aneh gitu, Pak. Kan ideal kan bring ka ditu, bring ka dieu gitu bareng loba kan resep eta teh. Mun tidak bisa selalu begitu, Pak. Karena bahasa ayeuna bisa jadi batur mah keusum mood, you know, mood. Kan moodna keur mood semangat mungkin aya gitu. Mana contohnya gue syariah. You know gue syariah sesapedahan gitu. Ari kanu hobi mah pan eta teh sanajan 5 jam atuh. Cek lauk teh kewe di balong mah gitu. Ieu jelema ti tadi tungkul cenah di balong cek lauk kata kitu. Eueuh kacangkeun abi wae cangkeun cek lauk teh kitu nungguan. Aya eueuh eleh atuh, Pak. Untung tadi mancing syariah gitu, Pak, urang mah gitu. Lah lamun jihad jamiah siga kitu nepi ka nungkulan atuh. 5 jam gitu, ente kan, tapi entong aneh gitu, entong aneh. Kok mau beri diomongkan si Ustad eta mah gitu, ini payaan di jamiah teh pundungan, ulah gitu daknya gitu, ulah. Itu tuh biasa gitu. Itu bagian dari tantangan, bagian dari ini Thaifah. Tanu entong mah urang keluar tina Thaifah bahwa kita harus bagian dari yang sedikit itu, harus bagian dari yang kecil ini yang akan selalu tampil moal kena ku sindrom musim, tidak akan pernah berubah karena arah angin kehidupan. Mungkin disampaikan hadis terakhir bagaimana sifat mereka yang demikian besar harus menghadapi situasi yang boleh jadi dibanding sukana banyak dukana. Sok Bu, mumpung aya ibu. Ayeuna si bapak aktif di jamiah. Leuh mun balik ka imah mawa coba. Nya. Cek ibu teh, mohon jihad mah jihad ngantong kieu-kieu teuing we jihad gitu kan. Baru ka di rumah. Matak strategina kieu Bu, strategina teh begitu uih teh mimiti ka katrok teh naon Pak, pandangan heula jeung keresek atuh diketolokeun kitu cara teh Pak eta teh. Jadi begitu assalamualaikum gitu kan, begitu muka teh pandangan heula jeung keresek kitu eta teh. Padahal teh naon eusina mah pokona asal aya we keresek. Kalaos Pak. Belum tadi tantangan dari luar. Encan kesiapan tadi keluarga untuk mengimbangi mendampingi. Matak bari heureuy, hei nu can nikah tong hayang ka ustad sakade kitu. Ustad mah tidak selalu menjanjikan bahagia, tapi insya Allah menjanjikan surga gitu. Halo, nah gitu. Tong rugi sahirup jeung ustad mah gitu bukan. Naon separuh jiwa. Karena separuh dirinya milik umat. Tidak bisa memiliki sepenuh raga. Siap?
tong jadi ustaz. Gitu. Kamu ustaz amatir, main ngondang. Nah ya. Kemudian catatan lain yang tak kalah penting, dimanapun kaum muslimin hidup dengan sebutan la yadurruhum man khalafahum, bagi taifah mansurah demikian pasti ada taifah dolah atau mudirroh, taifah yang selalu jadi lawan. Jadi cantang tuh kabeh satuju, cantang tuh loba nu sependapat. Boleh jadi banyak yang jadi kawan, lawan daripada kawan. Pertama konsekuensi gitu. Bahkan belum tentu kita bisa menyenangkan semua pihak. Contoh, iya mah contoh. Simpuringnya sok ngevaluasi diri, Bu. Nasihat Ustaz Abdurrahman. Alamun aya mubalik, aya ustad, aya mujahid dakwah, kapake ku kabeh kalangan. Ketahuilah yang bersangkutan pasti khianat. Sekali deh Pak. Lamun aya ustad, aya mubalik, aya mujahid dakwah, kabeh kalangan make, kapake. Ketahuilah pasti dia khianat. Da muatang tu kabeh cocok atuh Pak gitu. Cocok ku A belum tentu cocok jeung B. Ieu mah kapake ku kabeh. Ku paguyuban dangdut kapake gitu. Tadi paguyuban Taman Anggrek kapake gitu. Kalangan santri kapake, majelis moal aya, mun aya nu kitu pasti hianat. Apa hianatna? Seperti tadi tukang dagang. Mang kurang kecap, kecapan kahyang umat teh kitu. Cek umat teh mang kurang uyah, uyahan. Pasti dirinya hianat karena ilmu dan nutur-nutur kahyang mustami. Hiji saat teh mang kurang roda gitu. Labok taku ilain gitu. Kan pasti kitu kahayang umat belum tentu sama jeung ilmu nu dikorbankeun ditutur-tutur gitu. Inilah sekali lagi Bapak Ibu, resiko jadi taifah mansurah pasti ada lawan. Karena belum tentu setuju, belum tentu cocok, belum tentu mendukung. Akan selalu dihadapkan pada kelompok-kelompok yang memang tidak pernah sepakat, tidak pernah sependapat. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya tutup dengan faidah yang ketiga. Hadis-hadis ini membawa kabar gembira untuk para rijal dakwah, mujahid dakwah, pejuang kebenaran. Maka dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun mereka hidup, dengan siapapun mereka bertarung, maka kemenangan ada di pihak kelompok kecil ini. Jadi moal pernah nepi ka hangus, sama sekali leungit moal. Mau situasi bagaimanapun kelompok imah pasti ada. Berarti Allah berpihak pada mereka, memberikan keuntungan, pertolongan dan kemenangan di dunia. Maka terhadap kelompok inilah terkadang justru kita harus iri, supaya kita dan keluarga kita termasuk bagian dari kelompok ini. Karena apa? Teu aya caritana mereka mah kalah. Tidak ada ceritanya mereka mengalami kerugian. Di dalam hidupnya kelompok yang demikian selalu dinaungi dengan beragam kesuksesan, akan selalu dinaungi dengan beragam kemenangan. Karena itulah sebagai janji Zat yang Maha Rahman. Akhirnya Bapak Ibu,
Saya tutup kajian sesi yang pertama ini karena waktu jua yang memisahkan kita.